Jadi jangan mbok kira orang Indonesia itu nggak ikut Nabi. Tapi kenapa ikut Nabi dalam konsep yang paling sulit, berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab, bisa diterapkan di Indonesia? Karena orang Indonesia sebelum Islam datang sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Di Eropa nggak punya, makanya ketika Tariq bin Ziyad datang ke sana, urusannya masih Muslim kafir, akhirnya perang nggak ada selesainya. Yang ke Afrika karena ketemu bangsa yang primitif, ya asyidda walal kufar. Yang ke Cina ketemu dengan bangsa pedagang, tiba-tiba perbincangannya adalah perdagangan halal haram. Makanya akhirnya ya nggak jalan di sana. Haram, syirik, haram, halal, haram, riba gitu. Ketemu masyarakat Cina akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya nggak jalan. Tapi begitu ketemu di sini, ketemu masyarakat yang sudah rukun, berbeda bangsa, suku, agama, sudah rukun, Bhinneka Tunggal Ika. Makanya konsep ro'iyah yang digagas oleh Rasulullah bisa diterapkan di Indonesia. Itulah yang kita nikmati sekarang, namanya rakyat. Yang kawulo jadi kulo, yang hamba sahaya jadi saya. Nah, yang abdi Sunda jadi abdi, yang pukulun jadi ulun di Banjar. Akhirnya setara, hidup saling bertanggung jawab. Kiai mau pergi ke masjid pakai motor, kewajiban helmnya sama dengan pendeta mau pergi ke gereja. Sama-sama ketangkap, undang-undangnya sama, punya tanah bayar pajaknya sama, ketentuan nikah sama dicatat oleh negara, pendirian gereja sama pendirian masjid, undang-undang BPN-nya sama, hidup saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Lo tepu sing banter, gak usah malu-malu. Ini bangsamu. Makanya jangan kau sebut Indonesia itu people. Karena people itu vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia banyak, dia menyatakan bagian dari itu. Tuhan. Itulah kenapa Hizbut Tahrir gak cocok di Indonesia. Kenapa Ikhwanul Muslimin gak cocok di Indonesia? Kenapa yang cocok NU, Muhammadiyah? Kenapa? Karena mengakui orang berbeda suku, bangsa, agama, tapi bisa hidup saling bertanggung jawab dalam konsep ro'iyah atau rakyat. Jadi negara paling sunnah dalam urusan kewarganegaraannya itu Indonesia. Timur Tengah belum selesai. Makanya Saudi menggunakan cara raja. Mereka menggunakan kerajaan. Yaman belum selesai, masih ribut urusan suku. Bangsa ribut, suku, agama ribut. Suriah ribut lagi. Yang baru belajar mau selesai Uni Emirat ini. Uni Emirat sudah belajar untuk menyelesaikan problem perbedaan suku, bangsa, dan agama. Makanya Uni Emirat, sampai kalau ke Dubai, bangsa ini udah mulai bangkit maju. Nah itulah makanya Turki dulu, zaman Mustafa Kemal Atatürk, kekuasaan Turki diruntuhkan. Karena apa? Tidak mewakili konsep hidup bersama saling bertanggung jawab. Makanya Mustafa Kemal Atatürk meruntuhkan khilafah Utsmani. Jadi akhirnya Turki mulai maju. Coba dulu kalau ngotot dengan konsep khilafah di Turki, pasti sekarang perangnya nggak
saya antar anak bangsa. Loh ini kan cara bangsa keluar. Loh makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itulah yang sekarang dikenal dalam bahasa masyarakat. Nah kalau masyarakat berbeda-beda tapi harus menemukan titik temu dalam perbedaannya, menggunakan konsep wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Mana ada negara dengan konsep sesederhana tapi sangat mendalam seperti itu kalau bukan Indonesia. Karena dulu yang nata semua ini adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Al-wali punya wilayah. Wali-wali di negara yang lain hanya punya keramat, tapi belum mampu bangun wilayah. Wali Indonesia lebih maju karena setelah keramat mampu bangun wilayah. Yang lain baru wali keramat itu aja, belum bangun wilayah. Wali Indonesia, al-wali punya wilayah untuk tempat ro'iyah warga bangsanya agar hidup menyongsong masa depan. Itulah. Itu. Nah, tinggalan wilayah inilah yang sekarang bernama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka siapa